Waalaikumsalam, masukan-masukan dan sarannya ya Teh Ledia. Selanjutnya Pak Mustafa, Bu Ros, silakan. Prof. Teh Dirsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetifah, pimpinan dan calon pimpinan. Saudaraku Menpora RI, Mas Menteri dan juga seluruh jajarannya, terima kasih sudah hadir hari ini. Izin untuk menyampaikan beberapa catatan yang barangkali nanti bisa kita lanjutkan di rapat RDP pada saat konsiliasi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri di halaman 14 terkait dengan olah rasa, yaitu terkait dengan program Youth Mental Health Center yang telah diluncurkan pada tanggal 2 Agustus 2023. Tentu kami ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi, apa sesungguhnya capaiannya, apa sesungguhnya kegiatan yang memang dilakukan, lalu kemudian bagaimana hal itu berdampak terhadap apapun yang menjadi objektif semua jajaran dari Kemenpora. Itu yang pertama, karena objektif tahun 2025-nya itu olah rasa sebaya bersama Genre dan Able Indonesia, layanan konseling gratis. Nah, sustainability daripada hal ini seperti apa? Tentu ini sangat penting sekali. Di samping Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti yang saat ini juga semakin semakin gencar untuk memberikan layanan ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu kesehatan mental anak-anak peserta didik. Nah, tentu bagaimana di sisi Kemenpora sendiri terkait dengan objektif hal tersebut. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali anak-anak muda yang lebih cepat terkena stres, apalagi disebutnya gen strawberry katanya ya. Indah di luar, ranum, tapi kemudian nyoy katanya. Mudah rapuh. Nah, saya ingin tahu dari sisi Kemenpora objektif yang lebih tajamnya seperti apa. Tapi sangat mengapresiasi sekali Gercep Gaspol juga ternyata untuk ikut serta di dalam peningkatan mental health anak-anak. Kemudian yang saya ingin sampaikan catatannya juga terkait kejuaraan antar kampung atau Tarkam. Ini kan sesungguhnya menjadi sebuah momen menyenangkan bagi pemuda-pemuda kita di kampung ya, khususnya yang biasanya mungkin tidak ada event olahraga apapun atau event kebersamaan, lalu kemudian muncul ini menjadi sebuah energi baru yang menyenangkan buat mereka, sehingga mereka tentu objektifnya sesuai karena memiliki kegiatan pemuda dan olahraga gitu ya. Apalagi di objektif 2025 ini ada niat untuk kolaborasi antara Tarkam dengan komunitas FES. Nah, ini juga sudah oke ya gitu ya, kolaborasi ini kan sehingga membuat mereka menjadi memiliki networking yang lain yang kemudian menganalisa kemampuan dirinya dengan pemuda-pemuda lain. Ternyata kita jagoannya cuma jagoan kampung, tapi begitu antar kampung kita nggak jagoan gitu. Ini juga penting untuk mental health menurut saya. Jadi terima kasih, semoga walaupun nanti Mas Menteri saya nggak tahu ya jadi lagi apa enggak. Semoga jadi terus, karena kalau Mas Menterinya nanti diganti, bahaya Tarkamnya hilang nanti. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jajaran. Barangkali Menteri boleh berganti, tapi saya yakin jajaran-jajaran tertentu tidak ada yang berubah. Nah, oleh karena itu, ketidakadaan perubahan inilah yang harus yang harus memiliki komitmen menurut saya bahwa Tarkam ini sesuatu hal yang baik gitu. Tarkam ini sesuatu hal yang ya objektifnya saat ini mungkin masih dalam tataran yang penting ada kegiatan gitu kan. Tapi nanti mungkin kalau ini sudah sustain dengan menteri yang sama insya Allah ataupun menterinya yang berbeda, Tarkamnya tetap ada. Presiden boleh ganti, menteri boleh ganti, tapi kegiatannya jangan berganti gitu ya. Sehingga nanti masyarakatnya bingung lagi, naon deui ieu teh atuh ya gitu. Kesian, udah eager, kita udah mempersiapkan tahun depan ada Tarkam lagi, kita harus berprestasi. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Dan menterinya ganti. Oh gitu. Kita ini bekerja untuk mereka atau untuk kita gitu. Ini kan kalau hampura ya, mohon maaf dan batin suuzon saya. Kalau ganti menteri, ganti kegiatan, ganti program, kesannya kita lebih mempertahankan ego. Ah ini mah Mas Dito, males gue kok, kan gue bukan Mas Dito gitu. Berarti kan menteri kalau diganti nanti berarti menterinya lebih mempertahankan egonya daripada memberikan dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Nah ini bahaya gitu. Nah saya yakin bagi saudara-saudaraku jajaran yang
kemungkinan besarnya tidak berrotasi gitu ya, mohon disampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang cukup baik, bisa memberikan dampak. Paling tidak pemuda-pemuda nongkrongnya mungkin belum punya kerjaan, mereka memiliki sesuatu hal untuk menjadi harapan yang difikirkan sehingga mereka ingin berprestasi dan betul-betul menjadi konsisten untuk membentuk perilakunya ke arah pencapaian prestasi. Itu catatan yang keduanya. Kalau catatan yang ketiganya, sedih banget ya, ternyata nggak ada DAK. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting dengan keadaan apapun yang terjadi ini, mungkin diajukan nanti tambahan anggaran, mungkin walaupun halu ya Bu ya. Halunya semoga menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. 2 catatan itu saja yang terpenting menurut saya. Terima kasih Mas Menteri dan seluruh jajarannya. Sampai jumpa nanti di RDP, kita akan pakai sisir kerep supaya lebih detail lagi. Terima kasih, mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutnya Ibu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta teman-teman anggota Komisi 10 dan Pak Adik ya, Adik Menteri Pak Dito beserta jajarannya. Saya ada pertanyaan beberapa hal mengenai fasilitas PON. Ini terkait di luar ini ya sementara, karena fasilitas PON itu menyangkut juga dengan anggaran. Salah satu contoh waktu PON di Papua itu banyak sekali pembangunan gedung olahraga dan fasilitasnya yang sangat memakan biaya banyak sekali. Nah, sekarang ini pada mangkrak, banyak sekali penyu-penyu yang mangkrak dan perabot-perabotnya tuh sudah artinya masyarakat sembarang saja ambil itu perabot-perabotnya. Itu kan dibeli berdasarkan uang negara dan berdasarkan juga anggaran yang diusulkan kepada pemerintah. Saya sangat prihatin terhadap hal tersebut. Kalau setiap PON di kita selalu membangun gedung, artinya gedung olahraga yang fantastis, yang bertaraf internasional, tidak dipakai dan tidak dilanjutkan keberadaan gedung itu tuh kan sangat sedih sekali. Nah, mungkin pada saat Menpora membuat suatu tempat lokasi gedung olahraga, itu kita harus pikirkan kelanjutannya. Dan sekarang tuh saya tanya waktu saya ke sana kepada PJ Gubernur, tidak ada alokasi biaya pemeliharaannya. Mungkin karena di sana berkurangnya dengan dana sehingga biaya pemeliharaannya tidak ada dan gedung-gedung serta penyu-penyu itu pada terbengkalai. Itu pertanyaan saya. Mudah-mudahan berikutnya kalau membangun suatu gedung yang bagus, yang fantastis, itu kita pikirkan kelanjutannya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa penduduk Indonesia ini ada 277 juta ya. Bagaimana Menpora menciptakan khususnya nih pemain sepak bola, karena bangsa Indonesia ini hobinya itu menonton sepak bola. Kalau sepak bola itu apalagi di daerah timur itu number one, dari sore sampai pagi itu supporternya tidak akan tidur kalau sepak bola main gitu kalau Indonesia. Nah, kita kondisi sekarang ini kan pemainnya dari natural dari negara lain gitu loh. Bagaimana Menpora juga menyisipkan atau bagaimana konsen ke pemain sepak bola ini supaya pemain sepak bola kita ini benar-benar orang Indonesia. Dan saya tahu persis kalau orang daerah timur itu atletiknya tuh sangat bagus. Mereka itu terbiasa dengan alam, jadi atlet dari segi atletik ya itu sangat-sangat menunjang sekali, terutama daerah Papua Maluku itu
lihat saja dari atletik mereka pasti dapat juara. Nah mungkin dari bagaimana kalau misalnya anggaran yang membangun gedung tuh kita pendidikan sepak bola ini supaya atlet-atlet kita itu benar-benar bangsa Indonesia yang kita banggakan untuk berjuang di arena internasional. Yang terakhir saya apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Mudah-mudahan PON yang sekarang ini selesai dengan tepat waktu dan tidak meninggalkan sisa-sisa utang-utang seperti PON di Papua. Sekarang itu ratusan miliar ada yang belum terbayarkan. Jadi kita mengadakan suatu event itu harus betul-betul selesai dengan tepat waktu dan selesai tidak meninggalkan sisa-sisa beban baik bagi pemerintah daerah maupun di Kemenpora. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.